Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumpah. Senang sekali pagi ini bisa ketemu dengan teman-teman semua, mahasiswa Prodi Psikologi kelas C, Visum UIN Sunan Kalijaga. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini, kesempatan kita sharing ilmu, silaturahmi ilmiah di mata kuliah psikologi agama ini. Selawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya tidak jelaskah teman-teman semua? Halo? Iya, Pak. Suaranya putus-putus. Oke. Wah, saya terlempar. Jadi nggak bisa nge-host sebentar, teman-teman. Sekarang terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, mohon maaf ya, saya hostnya malah terlempar. Pakai HP. Baik teman-teman, marilah kita mulai perkuliahan kita pada pagi ini. Mohon maaf. Dengan melafalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua sudah bisa, alhamdulillah. Maaf ya. Oke. Saya sudah. Oke. Baik, teman-teman. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih atas antusiasme kawan-kawan mengumpulkan hasil mini risetnya. Bahkan sejak malam, hebat sekali ya. Kok sejak malam sudah mengumpulkan resumnya. Kenapa itu bisa terjadi? Rosi? Teman-teman. Oke. Ada di sini ada yang nampak, ada Rosi ya, ada Naila. Terima kasih. Yang lain saya husnudon, Anda menyimak mungkin karena persoalan sinyal atau kuota ya. Ada tambah Elki. Baik, teman-teman, apa yang kita akan diskusikan dan sudah teman-teman ringkas mini risetnya adalah tentang agama dalam perspektif psikologi, gitu ya. Dan kita akan mendiskusikan mengapa toh para psikolog kontra terhadap agama. Kemudian siapa saja toh para psikolog yang kontra terhadap agama itu. Oke. Ini dia. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang ini dia. Diskusikan tentang agama dan psikologi gitu ya, atau psikologi dan agama. Oke. Yang pertama kita akan diskusi tentang psikolog yang pro agama. Atau psikologi atau psikolog yang pro agama. Yang kedua, psikolog yang kontra versus agama. Oke. Masing-masing kita sudah menjelaskannya. Anda sudah meringkasnya, yaitu ada sebab-sebabnya dan ada tokoh-tokohnya. Oke, begitu juga di
Di sini ada sebabnya, ada tokohnya. Ada sebab. Asbab. Ada berapa sebab di psikologi yang pro agama? Minimal? 3, Pak. 3 ya, minimal. Jalaluddin Rahmat menjelaskan itu. Beliau belajar psikologinya di Amerika loh teman-teman ya. Psychology and Communication. Bukunya bagus sekali. Tokoh-tokohnya di sini ada William James. Kemudian ada Maslow, tokoh mazhab psikologi humanistik. Maslow, bukan Mas Dwi ya, Maslow. Kemudian ada Jung. Nah, Jung ini menarik teman-teman. Dia sebagai seorang psikoanalisis awalnya, kemudian mendirikan psikologi analitik, ya, psikologi analitik. Bukan psikoanalisis. Yang di sini berapa sebab? 4, 1, 2, 3, 4-nya sini boleh deh. Sini ada 4 tokoh, ada siapa lagi? Siapa saja yang kita ringkas? Ada? Halo? Leuba, Pak. James Leuba. Kemudian Skinner, seorang behaviorist ini terkenal sekali ya di psikologi pendidikan ya. Kemudian ada George Vetter. Dan terakhir Freud. ya. Kalau orang psikologi jangan salah loh nyebut ini ya, bukan Freud. Bukan Freud apalagi, tapi Freud. Oke, Sigmund Freud, bahasa Jerman ya, Freud. Itu yang akan kita diskusikan kurang lebih 1 jam berapa menit ya, 1 jam 30 menit kalau tidak salah. Kawan-kawan semua. Baik, tentu saya ingin teman-teman berbagi hasil bacaannya supaya tidak pintar sendiri. Supaya tidak pinter dewe. Oke. Nah, sebab pertama dari psikolog yang kontra agama itu apa, teman-teman? Rosi? Elki? Apa sebab pertama? Sudah meringkasnya belum? Persaingan perhatian, Pak. Apa? Persaingan perhatian, Pak. Persaingan perhatian ya. Saiful. Maksudnya Ya, Pak. gimana? Kurang perhatian apa gimana? Persaingannya antar satu sama lain itu saling bersaing, Pak. Gimana penjelasannya bersaingnya? Ini udah persaingan. Persaingan macam mana, teman-teman? Saiful Anam, terima kasih. Boleh ditambah atau yang lain? Dulunya agama itu kayak menjawab seluruh permasalahan hidup manusia gitu, Pak. Mulai dari pokoknya hidup dari sosial dan semuanya itu yang dijawab oleh agama. Kemudian semakin berkembangnya zaman, banyak ya ilmu pengetahuan, kemudian agama itu semacam tergeserkan oleh ilmu pengetahuan gitu. Apalagi yang saya baca itu khususnya di golongan akademika, mereka kayak ada sekularisasi agama gitu, jadi memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan gitu, Pak. Oke, terima kasih ya, Dwi ya. Betul ya, ada tambahannya lain? Betul itu jawaban Dwi itu? Dan Saiful tadi, ada yang menyempurnakan? Oke, persaingan perhatian. Maksudnya adalah seperti yang dikatakan dia, pada awalnya sebelum perkembangan sains yang luar biasa di revolusi keberapa itu? Aufklärung ya. Semua persoalan hidup, semua penjelasan
termasuk psikis, psikosis, termasuk masalah-masalah patologi, itu semua diselesaikan, bahkan sains diselesaikan atau dijawab oleh agama melalui agamawan. Apakah bumi ini bulat atau datar? Apakah ada kehidupan lain di selain bumi? Bagaimana bumi ini apakah abadi, akan rusak suatu saat? Itu dijawab oleh agamawan, oleh pastor, oleh pendeta. Kalau kita dijawab orang pinter ya, dukun. Termasuk orang yang punya gangguan kesehatan mental, gangguan jiwa diselesaikan oleh agamawan. Kalau ada orang ngamuk-ngamuk, jerit-jerit, kalau kata agamawan itu apa teman-teman? Misalnya ada anak sekolah nih di kelas tiba-tiba jatuh ke bawah, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Itu kata agamawan penyakit apa itu teman-teman? Halo? Kesurupan, Pak. Kesurupan tuh. Maka terapinya si agamawan membacakan terapi, dia pakai air, kemudian disembur, bur. Nah, kata psikologi bukan begitu. Itu bukan kesurupan. Karena beban kognisi, beban psikologis, beban emosi yang terlalu banyak. Tugasnya banyak. Ngeringkas psikologi agama, mini riset apa. Itu dia. Jadi agamawan, pastor, pendeta, kiai hilang pekerjaannya. Tersingkirkan oleh kemajuan sains, kalau dalam konteks psikologi, tentu dalam layanan-layanan psikologis. Orang-orang yang punya persoalan-persoalan psikologis, orang tua sering membawakan anaknya yang, maaf ya, apa bahasa yang tepat ya? Yang istilah mereka nakal, apa yang bahasa yang lebih sopan ya? Itu kan dibawanya ke agamawan, toh? Didoakan, dikasih tulisan supaya tulisannya itu dicemplungin waktu minum raja. Ada setelah psikologi berkembang maju, mereka lari ke para psikolog dan dalam konteks tertentu pada para psikiater ya. Oke, itu persaingan perhatian. Yang kedua apa kawan-kawan semua? Halo? Halo? Pandangan psikologi yang negatif terhadap agama. Oke, bisa diulangi Dewi ya? Pandangan Psikologi yang negatif terhadap agama. Oke. Pandangan negatif psikologi terhadap agama ya. Pandangan psikologi negatif gimana ini? Pandangan negatif psikologi terhadap agama. Gimana penjelasannya Dewi ya? Gimana pandangan negatif psikologi terhadap agama? Dan di bawah ada pandangan negatif agama terhadap psikologi. Oke. Gimana penjelasannya itu? Dewi ya, kok menghilang? Kalau yang pandangan negatif psikologi terhadap agama itu, kalau saya baca dari beberapa tokoh psikologi itu memandang agama sebagai bukan sesuatu hal yang untuk menunjang kesejahteraan hidup manusia gitu Pak. Kayak contohnya Sigmund Freud itu menganggap agama itu sebagai hanya untuk memenuhi kebutuhan masa kanak-kanak terhadap Bapak. Kayak gitu. Karena agama itu kan ditokohkan mostly Bapak gitu Pak. Jadi kalau misalnya ketika sudah dewasa, kemudian sedikit demi sedikit mulai kehilangan sosok Bapak,
Jadi manusia itu mencarinya di dalam agama kayak gitu, Pak. Tuhan ya. Jadi bertuhan, beragama itu adalah personifikasi pengganti sosok sang ayah yang menakutkan, yang menyenangkan, yang mempesona gitu ya. Oke. Jadi agama ya kata Freud begitu, kata Leba lain kan, kata Skinner lain, kata Peter lain. Jadi negatif sekali. Dan apakah gimana Barokah? Anda mau menambahkan atau gimana? Oh, Anda gimana Barokah? Oke. Dan apakah agama sebagai sesuatu yang empirik? Apakah pengalaman beragama? Apakah kesadaran beragama? Kalau kata Niko Syukur, apakah hubungan intensional manusia dengan Tuhan itu bisa diteliti dengan psikologi sebagai ilmu yang empirik? Gitu kan? Oke. Apakah agama bisa diteliti kan? Nah, kata mereka tidak bisa diteliti. Agama tidak bisa diteliti secara psikologi karena psikologi adalah ilmu ilmiah empirik, sedangkan agama atau keberagamaan itu adalah sesuatu yang bersifat private, personal, dan bersifat teologis. Oke? Selain yang tadi itu, agama yang negatif ya. Oke, sip. Yang selanjutnya, siapa yang berbagi bacaannya? Pandangan negatif agamawan terhadap psikologi atau para psikolog. Silakan. Halo guys, where are you? Jangan-jangan kalian masih tidur. Mana? Yang mengatakan bahwa kalau wahyu itu yang menyatakan bahwa kesehatan fisik dan emosional itu kayak bukan segala-segalanya gitu, Pak. Ini kan pandangan negatif agama atau agamawan terhadap psikolog atau psikologi, Mutia. Gimana penjelasannya? Ya, jadi kalau psikologi itu ibaratnya tidak pernah membicarakan kematian, terus dia itu sangat sedikit berbicara tentang kalau misalnya banyak manusia yang menderita di dunia ini, sedangkan kalau dari agama itu bilang kalau sebenarnya kalau kesehatan fisik sama emosional tuh kayak bukan segala-segalanya gitu, Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Mutia atas penjelasannya yang bagus. Yang lain? Halo? Oke. Saya menambahkan dari penjelasan Mutia bahwa pandangan negatif agamawan ya terhadap psikologi. Oke, agamawan. Intinya para agamawan melihat psikologi itu sebagai ilmu atau para psikolog, ngapain toh kalian para psikolog kok ikut menganalisis, ikut membicarakan, ikut meneliti motif beragama, kesadaran beragama, perilaku beragama. Kata psikolog, kata agamawan, hal-hal semacam itu cenderung merusak iman para jamaah. Oke, para agamawan, pendeta itu setiap minggu Sabtu kita ya, saya sebagai ustadz kampung itu ceramah sebulan berapa kali untuk menanamkan hal-hal yang bersifat belief, akidah, keyakinan, ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata psikolog malah dikatakan, kata Leba, apa beragama itu kata Leba? Halo? Kalian nggak ada. Kata Leba, apa orang beragama itu? Keagamaan itu apa? Irasionalitas dan patologi. Dan patologi toh?
Ya, Pak. Oke. Para agamawan mengatakan, "Hei, taati perintah Tuhan supaya dapat pahala surga. Ridho Allah," kata orang Islam. Kata orang Kristen, taati, ikuti jalan Yesus supaya bisa dapat keselamatan di dunia dan setelah dunia. Pasti akan masuk surga orang Kristen itu, punya keyakinan begitu. Pasti akan diberi rumah oleh Tuhan. Dan pasti di surga nanti akan diberi makan. Kata orang Hindu, berkarmalah yang baik supaya tidak terlahir kembali, reinkarnasi. Kata orang Buddha, juga berkarmalah yang baik supaya dapat karma baik pula. Itu agamawan mati-matian kan? Berbusa-busa itu kalau ceramah di kampung nggak dibayar kan? Cuma dapat snack itu. Kata psikolog, ngapain kalian percaya yang gitu-gitu? Ngapain percaya akhirat? Ngapain percaya Tuhan? Itu irasional dan patologi katanya. Di orang beragama kita ini, kata Leba, orang-orang yang irasional dan patologis, menyimpang secara mental. Oke, itu dia kata Leba. Karena itu kata Leba, kalau ada orang yang mengaku mengalami pengalaman mistik, misalnya Anda bilang, "Oh, saya tahajud tadi malam kok lain dari yang lain." Itu pengalaman mistik. Saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Saya merasa menyatu gitu dengan kehadiran Tuhan. Itu pengalaman mistik. Kata Leba, omong kosong itu. Gak bisa dibuktikan itu. Itu ngaku-ngaku aja. Irasional itu orang patologi. Jadi kalau ada orang Katolik bilang, orang Katolik kan gitu ya, saya melihat Bunda Maria di lokasi ini, maka akan dibuat patung Gua Maria kan? Kata Leba itu bohong, itu rasional, itu patologis. Padahal di agama Katolik, itu pengalaman mistik luar biasa tingginya. Ya, dalam Islam mimpi ketemu Rasulullah itu pasti benar. Rasulullah itu seperti itu, karena nggak bisa setan mempura-pura sebagai Rasulullah dalam mimpi seseorang, nggak bisa. Jadi kalau di sini ada Wilda, ada Mutia, pernah ketemu dengan mimpi Rasulullah, itulah Rasulullah seperti itu. Nggak bisa dijelmakan oleh setan, oleh jin. Itu pengalaman mistik. Nah, menurut Leba, pengalaman mistik itu nggak ada. Itu pengalaman mistik itu ya seperti orang yang epilepsi, seperti orang yang histeria atau pengaruh narkotik, ya seperti itu. Nah, kata Leba. Oke. Nah, karena itu kata Leba kan agama ini menghambat. Karena mengapa demikian? Karena agama sebagai penghambat sains. Ya toh? Sebagai penghambat sains. Misalnya seorang laboran yang muslim atau yang misalnya yang beragama lah, berhenti sesaat 1 jam 2 jam untuk berdoa. Dalam Katolik kan ada tradisi berdoa ya. Nah, kalau Protestan di gereja. Kalau orang Katolik itu ada berdoa sebentar di pojokan. Kalau kita kan sholat duha, sholat duhur ketika jam kerja. Itu penghambat sains itu. 1 jam 2 jam yang seharusnya untuk riset di laboratorium misalnya hanya digunakan untuk beribadah, sholat, yang belum tentu kata Leba itu. Mana Tuhan? Apa memang Tuhan itu ada? Kalian sembah-sembah. Nah, itu kata Leba. Sehingga dia mengatakan agama atau keberagamaan itu sebagai praktik atau perilaku irasional dan patologi. Leba ya. Skinner sebagai seorang behaviorist, ini luar biasa dalam psikologi pendidikan ya. Memandang agama sebagai apa teman-teman? Perilaku yang diperteguh, Pak. Sebagai? Perilaku yang diperteguh. Kok waktu kita kok udah habis ya? Belum? 1 jam lagi, Pak. Oh, salah ini. Maaf ya, lo kaget.
sebagai agama, sebagai perilaku yang Yang diperteguh. Nah, luar biasa ya riset Skinner itu. Teman-teman, kita ini Muslim pilihan apa hasil perteguhan orang tua kita ya? Pencarian apa hasil perteguhan orang kita? Sholat dari kecil. Hasil perteguhan orang tua, Pak. Perteguhan ya. Dan teman-teman saya yakin 100%, bahkan 2000%. Nanti kalau punya anak pasti akan memperteguh anaknya untuk menjadi Muslim kan? Nggak mungkin. Terserah kalian mau beragama apa. Saya beri kebebasan. Betul nggak? Betul. Betul ya. Jadi kita sholat dari kecil itu merupakan bukan kesadaran pengalaman beragama, ya sudah kita jelaskan kemarin, tapi merupakan hasil dari peneguhan orang yang agen-agen peneguh itu. Bisa orang tua, bisa guru-guru ya, bisa ustadz, pastor, pendeta, guru di sekolah kan. Oleh karena itu, kata dia, pengalaman beragama itu, kita beragama adalah beragama itu sebagai perilaku yang mekanik. Jangan lupa teman-teman, ini behavioris. Behavioris kata kuncinya selalu begitu ya, yang mekanis. Behaviorisme adalah cabang atau mazhab psikologi yang justru tidak mengkaji jiwa ya, sebagai ilmu jiwa dia sangat behaviorisme fokus pada perilaku yang nampak ya, yang stimul operan pengkondisian itu Pavlov. Oke, ini dia. Jadi teman-teman, kata Skinner, orang beragama itu ya orang yang mekanik gitu. Mekanik yang nggak punya hati kan, mesin itu nggak ada hati tuh, nggak ada jiwa, nggak ada pemaknaan, nggak ada kesadaran, nggak ada refleksi. Karena beragamanya, karena keberagaman kata dia adalah perilaku yang diperteguh. Oke, ini para agamawan ini capek ini ngajarin ini bergenerasi-generasi. Kata Skinner, halah itu hanya perilaku diperteguh aja. Itu karena kalian berkepentingan aja. Kalau dalam Kristen kentara banget teman-teman, karena seorang pendeta itu mencari jamaah untuk gerejanya. Kalau Katolik kan bisa dimanapun ya, di gereja manapun. Tapi kalau seorang Kristen, anggota gereja A, dia ya hanya di gereja A. Bisa beribadat, tidak bisa ke gereja B. Oke, itu dia. Peter, agamawan ini terganggu juga dengan Peter bawa agama sebagai perilaku respon pada Situasi tak terduga. Oke. Respon terhadap situasi tak terduga. Gimana penjelasannya itu? Misalnya hanya berdoa ketika mengalami musibah. Oke, baru dekat dengan Tuhan ya. Oke, teman-teman semua sama ya? Bukan sama, temuannya patut kita pertimbangkan ya. Ini Wilda ya, Rosi, Elki. Teman-teman Elki, Anda lebih mana khusus sholat Anda? Apakah sewaktu banyak masalah atau sewaktu hidupnya lurus-lurus saja? Banyak masalah, Pak. Nah, doanya lebih panjang ya Ki ya. Kalau kalau pas lurus-lurus doanya 5 menit. Kalau lagi banyak masalah setengah jam. Itu pun sampai nangis gitu. Ya Allah, kenapa dia yang kuharapkan jadi pendampingku malah pergi. Jadi ya, pada situasi terdesak, ya kan? Nah, kata Peter, dia lihat di risetnya di Amerika, orang khusus banyak pergi ke gereja ketika banyak masalah. Karena situasi tak desak. Jadi bertuhan, kesadaran bertuhan atau beragama itu pada situasi terdesak. Kalau tidak ada, itu ya lupa kan?
Dalam Islam ada nggak kayak gitu? Ada ya, termasuk yang diperteguh ini, teman-teman. Agama sebagai perilaku yang berteguh. Biasanya kawan-kawan, kalau ada satu keluarga yang Muslim, ada 2 anak misalnya, kakak adik, tidak sholat. Saya perhatikan itu. Saya peneliti kecil-kecil, riset kecil-kecil. Itu biasanya orang tuanya tidak sholat. Kedua orang tuanya. Saya heran tuh, ada 2 orang tua yang tidak sholat, ya teman ini, Muslim, tapi anaknya dimasukkan pondok. Anaknya masukkan pondok. Nah, sewaktu di pondok itu anaknya ya sholat, tapi sekarang sewaktu udah kuliah, keluar dari pondok, karena tidak diperteguh oleh orang tuanya, ya dia tidak sholat lagi. Teman saya. Oke? Nah, itu yang diperteguh. Peter, agamawan susah-susah menanamkan nilai ya, dogma, akidah kepada jamaahnya. Kata si Peter, alah, kalian beragama itu hanya waktu terdesak aja. Kan marah loh agamawan. Kata Freud, apa kata Freud? Ini Freud luar biasa pengaruhnya ya terhadap praktik psikologi terapan, perkembangan sains secara umum, psikologi terutama. Kadang-kadang Freud mengatakan agama sebagai gitu, jawab saya atau ngobrol sendiri. Wahyu? Pemuas keinginan kekanak-kanakan. Oke, pemuasan keinginan Kanak-kanakan. kanak-kanak toh. Apa maksudnya? Ki? Adi? Jadi bertuhan, beragama itu adalah proses atau personifikasi pergantian sosok ayah, kan? Dulu takut itu sama ayah, terpesona itu dengan ayah dan orang tua. Taat itu kepada ayah. Nah, setelah sosok ayah itu tidak ada, digantikan dengan sosok Tuhan. Nah, itu kata Freud. Bahkan ada proses Oedipus ya, yang kalian terkenal itu, di mana dia kan psikoanalisis nih, aliran psikoanalisis ya. Psikoanalisis dikenal dengan in-depth psychology karena psikoanalisis ada satu teori bahwa perilaku seseorang dan kepribadiannya dipengaruhi oleh alam gaib, alam bawah sadar. Oke, alam bawah sadar. Yang kedua, apa agama menurut Freud? Agama sebagai neurosis masal. Apa neurosis itu? Gangguan saraf, sakit saraf, dan itu secara massal. Oke, berapa miliar umat Muslim sholat berjamaah, puasa Ramadan berjamaah secara massal. Orang Kristen berapa miliar, orang Katolik tiap Ahad atau Sabtu ke gereja bernyanyi, menangis sambil bernyanyi kan mereka? Memohon puji syukur kepada Tuhan, terima kasih atas jaminan keselamatan, penebusan dosa. Menangis tuh orang Kristen, teman-teman. Kita taraweh, ikut pengajian, majelis dzikir, menangis kita. Itu kata Freud. Neurosis massal itu. Padahal kata agamawan tadi, itu perintah agama. Harus dzikir, harus sholat, harus puasa, harus zakat. Itu dia. Nah, terakhir kata Freud, agama sebagai apa? Sebagai ilusi.
Betul? Dia menulis buku The Future an Illusion. Nah, an illusion itu agama loh teman-teman. Oke, dan ini semua menghambat kemajuan. Dan agama menghambat kemajuan. Oleh karena itu, manusia harus mengurangi ilusinya ini. Kata dia, agamanya ini diganti dengan sains. Oke. Coba Freud. Kita bertahan. Ini kan kata Freud karena manusia ada motif id ya. Gimana bacanya id? Libido itu. Jadi kita bertahan ini. Rosi, Wilda, Aldi Saputra, LP semua di sini. Itu bertahan hidup semata-mata untuk memenuhi, ada Naila ya, ada PAB dan lain-lain. Itu karena memenuhi dorongan seksual kita. Motifnya itu begitu. Itu kata Freud, alam bawah sadar kita. Oke. Yang spesial dari Freud, psikoanalisisnya kan itu ya teman-teman. Teori alam bawah sadar itu kan. Betul ya? Nah, itu yang mempengaruhi juga praktik psikoanalisis toh. Jadi kalau mengadakan layanan-layanan kesehatan mental, maka psikolog yang beraliran psikoanalisis akan menggali dari si klien pengalaman-pengalaman masa lalunya yang mungkin menggetirkan, mungkin mengecewakan, mungkin menyakitkan untuk proses penyembuhan psikologisnya. Nah itu dia teman-teman. Freud ya. Wah luar biasa loh Freud ini. Kita juga mengakui ya alam bawah sadar kita kan. Betul gak teman-teman? Kapan itu keluar alam bawah sadar kita itu? Sewaktu kita dihipnotis kan? Sewaktu kita mimpi kan? Ngigo toh? Sewaktu kaget kan? Betul, Pak. Coba kalau kita tersandung batu jatuh bilangnya Masya Allah, astagfirullah, itu alam bawah sadar kita itu. Tapi kalau sebaliknya, apa orang Jawa Timur bilang dancok. Kalau di Kediri, saya pernah tinggal di Kediri, jangkrik. Dancok, jangkrik. Itulah alam bawah sadarnya. Isinya itu. Kalau dalam psikologi kognitif kan hipokampusnya ya, isinya itu ya, amigdalanya itu. Baiklah. Ya, teman-teman semua. Itu dia. Karena itu sebab keempat pandangan psikolog atau psikolog kontra agama adalah apa yang terakhir? Keyakinan agama para psikolog. Ya. Seorang yang negatif terhadap agama, yang tidak punya keyakinan, tidak percaya kepada Tuhan, pasti pandangan-pandangannya seperti Leba ini kan. Seperti Skinner ini. Seperti Peter ini. Seperti Freud ini. Nah, itu teman-teman. Itu ya. Sebab-sebab dan beberapa tokoh yang psikolog yang kontra terhadap agama. Baik teman-teman, sampai sini mohon ada responnya atau pertanyaan silakan atau menambahkan penjelasan dari yang sudah saya dengar. Silakan. Ada pertanyaan? Maaf saya minum ya. Ada pertanyaan? Baby yang kelihatan di sini? Naila? Mau bertanya, Pak. Oke, Wahyu. Silakan. Kan tadi Saya ini dulu yuk. Stop ininya yuk. Mana Wahyu? Mana yuk? Enggak kelihatan saya. Wahyu. Kok hilang? Ini. Silakan yuk.
tadi kan Pak kata Skinner kan, agama itu sesuatu yang diperteguh ya Pak ya. Kalau kita kebanyakan diperteguh oleh orang tua kita, lantas gimana keagamaannya para mu'alaf itu Pak? Diperteguh oleh betul. Teman-temannya atau ada ustadz yang didengarnya gitu Pak? Banyak ya kasus konversi itu ya. Mu'alaf keluar itu apa namanya? ya kita bahasa kita itu ya murtad. Ya, kalau nanti ada itu kita teori tentang konversi agama ya, kita akan diskusi tentang itu. Kalau kita lihat pengakuan orang-orang yang konversi itu kan banyak ya. Kalau dilihat dari psikoanalisis gimana teman-teman? Kalau dilihat dari psikologi psikoanalisis pasti ada yang melatar belakanginya masa lalunya kan? Ya toh? Kita kalau lihat dengan psikoanalisis. Kemarin saya nonton YouTube seorang ibu di Inggris itu diwawancari oleh YouTuber Muslim ya. Seorang ibu, do you know Muhammad, peace be upon him? Dia langsung nangis teman-teman. Padahal Katolik. Dia Katolik. Yesus dulu. Do you know Yesus? Yes, I do katanya. Terus, do you know Muhammad, peace be upon him? Nangis dia. Dia bilang setiap saya dengar nama Muhammad itu hati saya seperti rontok, bergetar. Katolik taat. Kemudian ditanya lagi, do you believe that Jesus is God or messenger of God? Dia bilang, I believe that Jesus is messenger of God. Ditanya lagi, do you believe Muhammad as the messenger of God? Dia sambil nangis, terisak-isak. Yes, I do. I believe that Muhammad is the messenger of God. Setiap saya baca kisahnya, katanya, kesederhanaannya bahasa dia, kesederhanaannya, saya selalu menangis. Padahal kata dia, imam-imam saya di Katolik itu hidupnya mewah-mewah, hartanya melimpah. Terus ditawari, apakah Anda ingin convert ke Islam? Dia bilang, siap. Wah, saya sebelum tahu endingnya, luar biasa ya, ada orang langsung hatinya terhujam gitu dengan kata-kata Muhammad peace be upon him. Kalau penggalan ceritanya di situ ya. Nah, kalau dibaca dengan psikoanalisis, ternyata dia pernah ke Mesir. Dia cerita di bagian lain, pernah ke Mesir dan anaknya sudah menjadi Muslim dan menikah dengan orang Mesir. Dari pengalaman anaknya itu, anaknya menjadi baik. Tentulah kan di kita kan nggak boleh alkohol, nggak boleh seks bebas, toh. Anaknya itu menjadi soleh, tambah sayang sama ibunya karena dalam Islam birrul walidain, toh. Sayang sama orang tuanya setelah masuk Islam ini. Nah, jadi si ibu ini ada potensi alam bawah sadar itu, ada bekal alam bawah sadar dia tentang Nabi Muhammad, kesederhanaannya, dia terkesan dengan kesederhanaannya. Sebagai pemimpin negara, dia baca ceritanya kok tidur di pelepah kurma toh, sampai ininya garis-garis gitu. Ya toh? Terus kalau makan hari ini Rasulullah kan belum tentu punya untuk makan hari esok toh teman-teman. Padahal para sahabatnya itu siapa ya? Utsman. Itu sangat nangis toh kalau lihat makannya itu. Karena Rasulullah makan hari ini belum tentu punya hari esok loh. Jadi kalau masuk ke rumah istrinya, beliau tanya, ada makan hari ini? Beliau makan kan? Kalau tidak ada, apa? Puasa. Bukan ngambek. Oh, kamu nggak masak kalau gitu.
Nah, kesederhanaannya. Padahal sahabat Utsman itu menawarkan kekayaan toh ke Rasulullah. Abu Bakar ingin menjamin hidupnya. Tapi Rasulullah kan selalu bilang, saya sebagai uswah kan. Itu yang menginspirasi. Jadi bacaan itu, literatur itu pengalaman anaknya yang menjadi nilai latar belakang bawah sadar sih. Itu yang pertama ya kalau dibaca psikoanalisis. Yang kedua ya teman-teman, bisa juga orang misalnya keluar dari Islam karena situasi terdesak. Tadi itu ada proses apa kata Peter? Apa teman-teman? Ada respon pada situasi tidak terduga kan? Ada kan? Awalnya ustadz di sebuah pesantren, kader Muhammadiyah dari Nusa Tenggara, kemudian belajar ilmu perbandingan agama di UMS. Karena persoalan di pondoknya dengan ustadz, kemudian ditampung hanya 1 malam oleh seorang pendeta, dia menjadi Kristen dan sekarang mengaku pendeta kan? Padahal pendeta itu nggak sembarangan loh dalam Kristen, itu harus lulusan teologi. Nggak bisa dalam Kristen itu semua orang menjadi pendeta. Kalau kita lulusan kimia aja bisa jadi ustadz kan? Lulusan psikologi aja bisa jadi ustadz asal bisa ngutip 1 hadis 1 ayat kan? Dalam Kristen nggak bisa, Mas Bayu. Itu harus lulusan teologi, harus dikukuhkan teolog sebagai seorang teolog oleh denominasi namanya. Itu dia situasi. Yang ini kan juga ada latar belakangnya ternyata toh. Kalau dicari ya, dari sejak kecil begini. Yang ketiga, banyak yang konversi itu. Nah, itu sebetulnya nanti ya di konversi ada intellectual based konversi, ada yang berbasis intelektual, ada yang emosional, ada yang sudden, tiba-tiba. Ada yang intelektual, conversion based intelektual itu yang orang yang belajar agamanya, belajar agama lain, pencarian itu ya. Tidak ada yang memperteguh kan, itu proses pencarian. Ada yang social based, ada yang pindah agama karena misalnya masuk Islam karena hidup di lingkungan Muslim. Ya lihat, ternyata orang Islam tuh enggak seperti yang diberitakan ya. Berbeda dengan yang seram-seram itu. Ada ya, misalnya ada seorang di Nusa Tenggara itu di Lombok yang masuk Islam karena hidup beberapa bulan ditampung oleh keluarga Muslim. Itu social base itu berbasis kehidupan sosial. Apakah ada yang memperteguh ya? Bisa jadi ya Mas, harus diteliti. Siapa yang memperteguhnya? Tentu subjeknya yang tahu kan. Yang keempat, ini jelas sekali. Konversi karena mau menikah dengan pasangannya yang itu. Oh itu bukan diperteguh lagi itu Mas Wahdi. Dipaksa atau ya. Waktu Sadat bilangnya saya tidak ada yang mempengaruhi. Saya betul-betul tulus masuk Islam. Setelah itu barang-barang keluar lagi ya dari Islam dan ke agama suaminya ada ya. Hanya untuk bisa nikah secara Islam. Nah, itu yang tahu subjeknya. Pasti ada yang memperteguh atau tidaknya, yang pasti subjeknya. Gitu ya, Mas Wahyu. Tentang yang konversi. Yang lain teman-teman semua? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang ini. Perempuan kok nggak ada yang nanya ya? Saya mau tanya, Pak. Rosi. Bukan Valentino. Kemarin pas di sumber yang di Bapak kasih itu saya baca mengenai kontra agama ya Pak. Psikologi kontra agama. Itu ada yang mengatakan bahwa banyak ahli psikologi masih bersikap hati-hati dalam perkara agama.
Halo Rosi, saya tidak dengar atau yang bermasalah saya apa Rosi nggih? Naila, Wahyu, Sahaha, dengar suara saya? Ya, Rosi, Pak. Iya, Dewi ya. Dengar, Berarti Pak. Rosi suaranya yang mati malah Ros. Matikan kameranya Ros. Off cam aja. Oh, hilang ya. Baik, yang lain ada yang nanya? Off cam Ros. Ya, siap. Ros? Apakah Anda boleh dicat terus ya? Oke, lanjutkan ya teman-teman semua ke psikologi yang pro agama. Oke, ini dia yang ini dia. Nah, apa sebab-sebabnya teman-teman semua? Mohon informasinya. Halo? Kajian neurologis, Pak. Oke, itu nomor 3 ya, kajian neurologi. Siapa yang jawab? Barusan? Wilda apa Devia? Saya, Pak. Ya, Devia. Gimana penjelasannya Devia? Kajian neurologi yang menjadikan banyak psikolog. Kalau di Indonesia ada loh ahli neurologi, Pak Taufik Pasyak dari Unstrat, yang dulu hampir dosen UIN Jogja waktu mau buka fakultas kedokterannya. Gimana Devia penjelasannya? Bahwa kajian neurologi menjadikan agama, para psikolog ini pro agama, positif memandang agama dan keberagamaan, dan menyatakan keberagaman, pengalaman beragama, kesadaran beragama bisa diteliti secara psikologis. Gimana, Dewi ya? Singkatnya, kajian neurologis itu menunjuk dari penelitian neurologis itu menunjukkan bahwa kesadaran akan kita itu manusia yang punya Tuhan itu ada dasarnya di dalam struktur otak. Jadi, oke, sip. Jadi ada dalam otak ya? Iya, secara nggak langsung kita udah dihubungkan dengan Tuhan secara biologis. Di mana itu bagian otaknya itu? Bukan di otak-otak ya? Kalau otak-otak di mana? Di mana? Di Makassar ya. Ada dalam struktur otak manusia. Di mana letaknya? Dwi ya? Teman-teman yang lain? Kalau tepatnya saya lupa, Pak. Oke, saya kasih tahu ya. Letaknya di lobus temporal. Mana dia? Persis di belakang dahi kita. Oke, dulu ada God spot ya, penelitian Ramachandran, kemudian Springer di Amerika. Itu dulu di New York Times ada satu headlines. New York Times itu kan oplah terbesar dunia ya. Judulnya laboran kalau nggak salah. Laborans found their gods. Scientists found God in their laboratories. Jadi para saintis menemukan Tuhan di laboratorium mereka. Nah, ditemukannya God spot sini lewat riset menggunakan energi listrik. Jadi ketika lobus temporal ini dipasang alat, kemudian distimulus dengan kebajikan, goodness, pecus, kebijakan-kebijakan ini semakin menyala-menyala ya, kebaikan, syukur, penerimaan diri, kecukupan diri, qanaah, itu semakin menyala. Nah, tetapi sebaliknya ketika distimuli untuk berbohong, untuk selingkuh, untuk berbuat jahat, itu mati, meredup-redup dan mati. Nah, Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada kita mengapa kita sujud pakai dahi ya, enggak ke belakang gitu. Ya karena di sini ada ini otak beragama yang bernama pusat spiritualitas
yang bernama lobus temporal. Jadi pengalaman spiritual, pengalaman mistik itu bukan irasional, bukan patologi, bukan perilaku yang berteguh, bukan perilaku tak terduga, bukan pemuasan kekanak-kanakan, bukan neurosis, bukan ilusi, ada dalam struktur otak setiap manusia. Nah, saya menulis itu di buku saya yang terakhir, Psikologi Sukses, mengintegrasikan potensi intelektual, emosional, dan spiritual. Ada bab tentang kajian ini, spiritualitas. Tapi tidak saya tawarkan ke teman-teman karena udah habis 300 eksemplar. Teman. Oke, itu dia. Nah, itu sebab yang ketiga. Mengapa para psikolog pro terhadap agama, walaupun William James, Maslow, Jung terutama, belum tentu mereka beragama loh. Jung itu ateis. Ya, saya ada bukunya di bawah nggak? Kalau William James ini ya. Kemudian ini Jalaluddin Rahman. Kemudian Alfred Krebs. Nah, Krebs ini buku Krebs. Nah, oke, kembali ke sini. Sebab yang pertama apa teman-teman? Penelitian agama dan kesehatan mental. Oke, agama dan kesehatan mental. Gimana penjelasannya, Mutia? Ya, jadi banyak yang melakukan penelitian bahwa kayak religiusitas itu bisa dikorelasikan sama kesehatan mental gitu, Pak. Dan kalau keluarga misalnya ada penelitian mengatakan bahwa misalnya keluarga yang religius itu dia lebih bahagia gitu, gaya hidupnya lebih sehat, terus lebih bisa mengendalikan stresnya gitu. Jadi orang yang beragama lebih sehat secara mental, bahkan secara fisik juga, dari orang yang tidak beragama. Mengapa katanya orang beragama lebih sehat? Satu, karena agama mengatur perilaku makan, pola makan ya. Ada halal haram ya, ada boleh tidak ya. Sama semua agama ada. Kristen itu di Bible-nya nggak boleh loh makan babi, makan anjing. Yahudi apalagi ketat sekali ya. Islam nggak boleh. Yang kedua karena agama mengatur perilaku seks. Nah itu dia. Jadi nggak boleh seks bebas itu nggak boleh karena akan mengganggu identitas anak yang dikandung kan, akan membuat anak yang dari perilaku seorang ibu yang berganti-ganti pasangan itu secara mental tidak baik. Oke, itu agama dan kesehatan mental. Selanjutnya layanan psikologi menemukan bahwa agama itu sangat berpengaruh besar sekali dalam menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit mental dengan agama. Di Suryalaya, Tasikmalaya itu kan pecandu-pecandu narkoba ya. Itu terapinya sholat tahajud, zikir sampai subuh, sholat subuh, ngaji, kemudian setelah itu ke kebun bertani, gitu perilakunya. Begitu terapinya maksudnya. Untuk para pecandu narkoba. Saya pernah di Cilongok namanya, di Banyumas apa Purwokerto itu maksudnya ya. Juga ada pondok kecil untuk para pecandu yang kecanduan narkoba dan ingin sembuh. Terapinya ya seperti itu. Oke. Ya, kan tidak sehat secara mental toh. Narkoba itu kan menyakiti diri sendiri kan. Oke, yang kedua apa dia? Perubahan paradigma sains. Maksudnya gimana teman-teman? Perubahan paradigma sains gimana teman-teman semua? Rosi? Yang masih nongol? Yang lain pada kemana? Halo? Gimana perubahan paradigma sains ini?
Halo? Ya intinya psikologi maupun teologi atau agama itu sama-sama ilmiah. Jadi agama atau keberagamaan bisa dikaji dengan, atau keberagaman seseorang atau sekelompok orang, individu, bisa dikaji, diteliti menurut menggunakan pendekatan atau teori-teori psikologi. Itu pengaruh paradigma sains, terutama filsafat ilmu ya teman-teman semua. Itu ya. Halo? Saya jadi ngomong sendiri nih teman-teman. Oke. Karena itu James memandang agama sebagai apa teman-teman? Jalan Menuju keunggulan manusia. Oke, jalan keunggulan manusia. Oke, nanti ada PowerPoint-nya ya di saya, nanti saya share. Apa maksudnya teman-teman? Jalan menuju keunggulan manusia ini. Menurut James, agama berperan sentral dalam perilaku manusia toh. Kenapa kalian sekarang kok kuliah? Apakah nggak lebih enak mancing gitu? Atau nonton drakor, nonton film India gitu, nonton MotoGP, nonton YouTube di kampus, wifi, tapi belajar karena agama menyuruh kita, memerintahkan kita untuk thalabul ilmi kan, untuk mempersiapkan masa depan dengan ilmu kan. Itu agama berperan sentral dalam perilaku kita sekarang ini. Belajar. Saya juga belajar. Oke. Oleh karena itu, motif beragama, kata James, harus menjadi perhatian kajian dalam psikologi. Oke. Karena itu James menolak teman-teman agama sebagai patologi. Bukunya kan The Varieties of Religious Experience ya. Teman-teman belilah buku ini ya, saya beli. Penting sekali ya, ada 20 ragam orang memiliki pengalaman beragama, meneliti aliran-aliran, sekte-sekte gitu, agama-agama besar juga. Sehingga kita bisa toleran kepada orang lain yang berbeda keberagamannya dengan kita. Oke. Nah, orang beragama dalam riset dia itu lebih tentram, lebih damai, dan menjadikan cinta, kata James, sebagai dasar hubungan interpersonal. Kita sayang sama teman, kita memperhatikan teman, kita memperhatikan tetangga. Itu cinta kan? Karena itu agama dalam pandangan James adalah perasaan, tindakan, dan pengalaman ketika berhubungan dengan yang ilahi. Jadi perasaan, tindakan, dan pengalaman ketika berhubungan dengan yang ilahi. Kapan kita berhubungan dengan yang ilahi secara resmi? Sholat kan? Sholat duha, sholat subuh tadi, sholat tahajud mungkin, baca Quran. Dan itu ngefek ke kehidupan kita. Makanya teman-teman, daripada berbuat yang tidak bermanfaat, mending habiskan waktu itu baca Quran gitu. Habiskan itu baca buku supaya bermedsosnya berkurang, supaya gibahnya berkurang. Nah, itu dia ya. Nah, akhirnya itu agama, kata James, itu menggairahkan, ya, menyenangkan gitu, meluaskan kepribadian dan memperbaharui makna hidup yang biasa-biasa. Teman-teman, ngeteh itu biasa kan? Ngeteh sama teman biasa kan? Betul? Nah, tapi kalau dilihat dengan kacamata agama itu, Syahana, wah itu nikmat luar biasa tuh. Berkumpul dengan keluarga itu mungkin biasa saja. Tapi kalau kita potret dengan nilai agama, pengalaman beragama, oh itu kesempatan luar biasa, tidak pernah terulang lagi. Bagaimana teman-teman nanti kalau sudah tidak bisa minum gula, berpenyakit gula kan? Udah nggak bisa lagi loh minum teh manis, teh harus tawar. Nah, itu yang biasa menjadi luar biasa. Oke,
Karena itu agama menjadi sumber kebahagiaan menurut James. Bukan patologi, bukan irasionalitas, bukan perilaku yang berteguh, bukan ilusi, bukan neurosis, bukan neurotis, bukan. Itu menurut. Kalau Maslow gimana teman-teman? Agama sebagai aktualisasi diri. Oke, sebagai peak experience, pengalaman puncak. Oke, aktualisasi paling tinggi adalah peak experience, pengalaman puncak ini. Dan kata Maslow itu dialami oleh banyak subjek orang beragama. Itu ilmiah. Bisa diteliti. Gimana cara menelitinya? Ya dengan diarenya toh, dengan interview mungkin, dengan buku hariannya, buku pribadinya, biografi toh, bibliografi bisa toh. Experience. Ini dia. Kalau kalian orang-orang soleh, insya Allah kalian pernah bermimpi dengan Rasulullah, itulah pengalaman puncak dan bisa dijadikan kajian psikologi agama, kata Maslow. Itu adalah peak experience, bukan ilusi, bukan irasionalitas, bukan patologi. Oke. Nah, terakhir menurut Jung, agama adalah menarik Jung ini teman-teman. Kalau ini kan psikologi humanistik ya, mazhab humanistik, kemudian menjadi transpersonal ya. Maslow, termasuk James itu adalah humanistik, kemudian transpersonal. Nah, menarik Jung ini dia mazhab psikologinya psikoanalisis sebelumnya. Muridnya Freud. Tetapi menjadi berpandangan positif terhadap agama dengan mengatakan agama sebagai jalan menuju keutuhan, individuasi, keutuhan. Jadi kalau ingin utuh menjadi seorang manusia, jalan paling banyak adalah agama. Di luar agama ada kan spiritualitas ya. Dia menerima buku The Varieties of Religious Experience-nya William James ini, juga menerima teori alam bawah sadarnya Freud. Yang beda apa? Kalau Freud, alam bawah sadar itu dipenuhi oleh id ya. Gimana bacanya itu id? Libido, hasrat, nafsu, bendawi gitu. Tetapi kata Jung, di alam bawah sadar ini ada yang disebut spiritualitas. Ada spiritualitas. Itu dia. Jadi alam bawah sadar itu bukan hanya id, tapi ada spiritualitas. Dan inilah yang memungkinkan manusia untuk mencapai individuasi atau keutuhan ini. Itu kata Jung. Dan Jung sendiri keluar dari mazhab psikoanalisis masuk ke psikologi dan mendirikan psikologi analitik. Oke. Ini dia teman-teman sedikit penjelasan tentang itu ya. Oleh karena itu kata Jung, agama berperan positif dalam penyembuhan psikologis. Karena waktu orang mencapai individuasi, keutuhan diri, disitulah orang sehat secara mental, dia akan gembira dan dia akan mengalami well-being atau kebahagiaan hidup. Oke, teman-teman semua, itu presentasi atau kajian kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Izinkan saya screenshot ya untuk presentasi. Yang sheet pertama saya screenshot dulu ya. Mohon, ada yang bertanya? Ada? Maaf Pak, saya mau memberi informasi. Tadi saya di chat sama Ersya. Itu katanya sinyalnya lagi
nggak Iya, stabil, iya. jadi dia keluar Zoom. Di Iya, daerahnya iya. mati lampu juga. Oh, ya ya ya, dimaklum. Terus pertanyaannya apa? Saya nggak mau bertanya, cuman saya pengen sharing aja Pak. Siap. Boleh. Jadi kemarin itu saya sempat survei kayak tadi Bapak ceritain juga, di Jogja itu juga ada pondok yang untuk rehabilitasi orang kena narkoba. Dia di daerah Berbah, namanya Oh, gitu. Pondok Zikir. Pondok Tetirah Zikir. Oh iya, pernah diteliti betul ya mahasiswa kami. Terus gimana cerita? Nah itu kan mereka nggak pakai obat kan ya Pak rehabilitasinya, pakainya tarekat, sholat dan zikir. Dan ya benar itu mungkin baru sedikit ya peneliti efek dari tarekat itu sendiri terhadap kesembuhan orang dengan narkotika. Tapi berhasil gitu walaupun waktu yang dibutuhkan lebih lama dan efek yang lebih daripada di rumah sakit jiwa itu mereka nggak ketergantungan obat. Cuman sayangnya tempatnya masih terbatas banget sehingga mereka itu kayak satu ruangan kecil itu untuk 5-7 orang kayak gitu. Kemudian kalau mau dibilang layak, kalau saya lihat juga kurang layak lah untuk manusia gitu ya Pak. Tidak memanusiakan manusia gitu ya? Bukan Pak, karena tempatnya tadi, sehingga jadinya tempatnya cukup sempit gitu loh Pak untuk orang banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat tanpa tahu cerita aslinya tuh seakan-akan kayak nggak manusiawi gitu orang pondoknya. Dan yang saya salutnya lagi, kemarin kami tanya sumber dananya dari mana Pak, tanya ke GI-nya. Tawakal aja Mbak, kayak gitu. Dan itu keren sih, karena semenjak dari Tambut itu kami kira udah banyak yang nyumbang gitu Pak. Ternyata masih terbatas juga. Dan dari Tambut itu saya kira dapat banyak gitu kan untuk gratis mereka. Biasanya, gratis toh. Para pecandunya kan nggak bayar toh itu biasanya. Iya, enggak. Sempat masuk acara Hitam Putih Pak dulu. Tapi nggak dapatnya cuma dikit, cuman berapa juta gitu. Dan itu nggak membantu. Nah itu saya mau tanyanya gini Pak, gimana caranya agar jadi saya tuh sebenarnya dari organisasi ekstra gitu kan, mau bikin acara di situ, tapi jatuhnya kiainya kayak agak menggantungkan harapan nih Pak ke organisasi saya, karena kebetulan kan kami dari psikologi, jadi Pak kiainya itu kayak gimana ya Mbak, mohon bantuan untuk biar pondok itu namanya terlihat dan dapat bantuan kayak gitu. Nah, gimana ya Pak baiknya? Ya, Dwiya bagus ya. Pertama, tentu kalian bisa memberi bantuan. Karena bantuan itu tidak hanya material kan? Tapi Dwiya dan kawan-kawan dari Prodi Psikologi bisa membantu dari segi layanan psikologi. Satu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk urusan pragmatis kalian, juga kalian bisa jadikan sebagai rencana riset kalian, skripsi kalian. Aktiflah di sana. Kemudian cari peluang-peluang, ruang-ruang di mana kalian bisa menulis sebagai subjek penelitian skripsi kalian toh. Bagus Dwi ya, ambil aja itu. Saya lama loh jadi volunteer di Yaket Tunis, Yayasan Kesejahteraan Tunis Islam, tidak dibayar, ngajar bahasa Inggris untuk orang-orang yang tunanetra. Itu nggak dibayar. Datang ke sana ke Jogja kan jauh, pakai kendaraan. Itu saya ambil kesempatan itu ketika diminta oleh mereka. Dan manfaatnya banyak secara keilmuan, membentuk karakter saya kan. Nah, Dwi dan kawan-kawan,
ambil itu kesempatan bantuan itu. Tentu pertama tadi bantuan keilmuan ya. Kemudian yang kedua, jadikan kesempatan untuk menulis skripsi. Yang ketiga, memang yang gimana ya saya mengatakannya, pusat-pusat rehabilitasi yang mandiri kayak gitu kok nggak ada bantuan pemerintah ya. Nah, semoga dengan kalian kan ada lembaga apa tuh di psikologi itu, laboratorium psikologi tuh, betul ya Devi ya? Iya Pak. Nah, bisa menggandeng itu supaya bisa bikin proposal, fundraising untuk kebutuhan-kebutuhan yang dia sedihkan tadi, fasilitas begini begitu, bisa itu menggandeng. Kalau lembaga ekstra mungkin agak sulit ya, tapi kalau sudah lembaga resmi prodi itu gampang, dosennya banyak itu, dosennya pasti membantu ya. Yang keempat, lupa saya apa barusan, yang keempat lupa ya. Tombo hati. Yang keempat saya mau bilang penting sekali ini barusan. Ya, kalau dari kajian kita, teman-teman, yang tadi kiainya yang tawakal saja, itu kan kalau dikaji dalam kajian psikologi agama kan orang yang sudah mengalami individuasi toh, keutuhan toh, tidak takut hari esok, hari depan, pokoknya tawakal saja pasti ada. Dan memang pasti ada yang membantu ya, walaupun mereka harus kerja keras sih, harus mencari. Itu ya, Dewi ya, jawaban saya dari sisi praktis, dari sisi akademis, dan peluang-peluang kalian sebagai seorang calon sarjana psikologi. Ada tambahan? Dewi ya, gimana? Cukup? Cukup Pak. Ya, ambil aja Dewi ya, teman-teman, kesempatan itu ya. Ambil saja. Karena nanti juga yang kelima saya tambahkan itu mungkin bisa jadi tambahan prestasi kalian di SKPI. Misalnya pendamping apa? Pendamping di pesantren narkoba. Oke. Ini ada di chatroom. Saya menemukan di materi soal kontrak yang udah ya. Oke. Ada yang lain? Nanti slide-nya saya kirim, Ge. Cukup, teman-teman? Ada pertanyaan lain? Apakah suara saya tidak terdengar, teman-teman? Mungkin belum ada Pak pertanyaan. Oh, tapi terdengar ya suara saya ya. Takutnya tidak terdengar. Baik, teman-teman semua, kalau tidak ada, kita cukupkan. Saya nyambung lagi 11.30 ini. Ke kelas lagi, yang kelas B. Kalau sudah, terima kasih sekali kawan-kawan semua atas partisipasinya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik secara keilmuan, maupun bagaimana kajian psikologi agama menurut para psikolog tadi, agama sebagai individuasi, ya kita juga introspeksi diri, agama sebagai jalan menuju keutuhan, keunggulan. Mari kita juga introspeksi apakah agama kita, keberagaman kita sudah mengantarkan ke situ, agama sebagai fixed experience, apakah juga kita sudah menuju fixed experience, jangan-jangan hanya secondary ya, secondary religious experience, kata kelak, hanya rutinitas saja, hanya ikut-ikutan saja. Semoga kita bisa meningkatkan level itu. Marilah kita tutup perkuliahan kita di mata kuliah psikologi ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih teman-teman semua. Saya akhiri ya.